Halo umat Tuhan, selamat pagi saya ucapkan untuk setiap kita. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Pagi hari ini kita akan menantikan Tuhan. Ya, kalau umat Tuhan bertanya, pagi hari ini kenapa saya harus ada di dalam rumah Tuhan? Saya katakan karena kita yang butuh Tuhan. Pagi hari ini saya percaya tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tidak ada yang bisa kita miliki. Tidak ada yang lebih dari berkat Tuhan yang bisa kita raih pagi hari ini. Berkat jasmani terlebih berkat rohani. Semua kita dapatkan karena kasih karunia Allah. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kita satukan hati kita dengan kerinduan. Kita satukan hati kita karena kita merindukan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami datang bukan dengan kebiasaan. Kami datang karena hati kami rindu. Kami datang karena kami butuh Tuhan. Kami datang karena kami ingin menghampiri Allah yang besar. Allah yang memberikan segala perkara di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini izinkan kami Tuhan mendekat ke dalam hadirat-Mu, mendekat Tuhan di hadapan tata kasih karunia-Mu, mendekat untuk memandang wajah-Mu, selalu dan selalu wajah-Mu itu yang ku cari, selalu dan selalu kekuatan baru-Mu itu ku nantikan Tuhan. Dan pagi hari ini aku percaya ada terobosan Allah di tengah-tengah kami, karena Roh Kudus siap bekerja di tengah-tengah umat-Nya, Roh Kudus siap bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus siap memberkati kami pagi hari ini. Kami katakan dengan iman kami, pagi ini adalah pagi kemenangan bagi kami. Pagi ini adalah pagi terobosan bagi kami. Tidak ada kuasa jahat yang bisa menghalangi pujian penyembahan kami. Roh Tuhan yang besar, Roh Allah sudah ada bersama dengan kami. Kami mulai ibadah kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah. Hanya Dia yang kita miliki di dunia ini. Tidak ada yang lain, saudara. Kita datang ke rumah Tuhan karena hanya Dialah Allah yang kita miliki. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di
pagi ini kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Saya suka ibadah saudara. Saya suka menyembah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Di saat-saat saya tidak berdaya, saya suka dengan penyembahan. Saya tahu jemaat Tuhan di tempat ini, kita butuh kekuatan Allah pagi ini. Hidup tidak selalu indah, tapi hidup yang bersama dengan Tuhan selalu indah. Saat saya mendapatkan kekuatan baru, saya katakan bagi Bapak Ibu, hidup itu akan indah. Hidup itu indah bukan karena tidak ada masalah, tapi hidup itu indah karena Tuhan bersama dengan saya. Amin. Amin. Dengan hati kita mau sembah Tuhan pagi ini. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami butuh. Kami datang mencari wajah-Mu. Lebih dari segalanya kami merindukan pribadi-Mu. Yesus Tuhan. Pagi hari ini jangan lihat bebanmu, jangan lihat masalahmu. Lihat Yesus dalam keindahan penyembahan kita. Lihat Yesus dalam penyembahan kita. Dan pagi hari ini pastikan kau pulang dengan kekuatan yang baru. Di dalam kelemahan saya selalu berkata, sungguh indah kau Tuhan dalam hidupku. Masalah bisa datang, pergumulan bisa datang. Tapi selalu saya katakan, setengah tahun saya jalani bersama dengan Tuhan. Oh
Tuhan terlalu indah. Kau terlalu indah Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau
butuhkan pagi ini, Tuhan sediakan bagi dirimu. Tidak pernah kita ragukan pertolongan Tuhan. Tidak pernah kita ragukan kesetiaan Tuhan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Katakan, panggil dia. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya apa? Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Katakan, sampai selama-lamanya. Tak pernah ku ragu akan karena sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Semuanya dalam hidup berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya yes, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku katakan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya tidak ada yang lain. Kuasa-Mu bagiku terima. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai sampai selamanya. Dialah Allah sumber kekuatan kita. Sorak-sorai kebesaran, kemuliaan, kejayaan bagi Dia, Allah Raja yang memberikan kekuatan bagi kita. Silakan duduk kembali. Saya suka berjalan dengan Tuhan. Karena dengan kekuatan saya tidak mampu. Pagi hari ini kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan pagi ini saya akan mengumumkan beberapa buah pengumuman. Yaitu pengumuman yang pertama adalah jadwal acara ibadah kita sepanjang minggu ini berjalan sebagaimana biasa. Mestinya hari Selasa ada kamu wanita jam 7 malam di tempat ini. Hari Jumat ada doa penyembahan di tempat ini. Hari Sabtu ada ibadah youth ya. Saya kembali mengajak ya bro-bro dan sister-sister ya. Masa muda tidak akan kembali ya. Datang dan nikmati bagaimana anak-anak muda bertemu dalam hadirat Allah, bertemu dengan teman-teman ya. Dan hari Minggu depan ada perjamuan. Hari Minggu ibadah 1 dan 2 itu ada perjamuan. Siapkan tanah hati yang terbaik. Perjamuan adalah manifestasi kuasa Allah. Perjamuan menjadikan kita selalu baru. Darahnya menguduskan, menyucikan dan membenarkan.
setiap minggu itu, setiap bulan itu sebenarnya kurang. Setiap hari kita harus disucikan. Minggu depan persiapkan hati kita untuk kita menyucikan lagi diri kita, layak untuk mendapatkan segala anugerah Tuhan. Dan setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis ada doa di pastori, kesaksian bagi jemaat yang rindu ingin menyaksikan kesaksian. Ya, mungkin bertanya, selama ini kok sudah tidak ada kesaksian? Kesaksian masih ada, hanya bagi Bapak Ibu yang rindu bisa menghubungi Sesfera dan Dini untuk supaya ada keteraturan di dalam ibadah kita. Ya, dan selanjutnya pagi hari ini dengan kasih Tuhan saya ingin menyapa, adakah jiwa baru di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Bisa mengangkat tangannya, kami ingin bertemu dengan saudara pertama kali dalam kebaikan Tuhan. Ada yang mengangkat tangannya pagi ini? Iya. Haleluya. Kita percaya satu saat keluarga kita terlebih dahulu, suami anak-anak kita akan Tuhan bawa ke tempat ini. Itu yang menjadi kerinduan kita. Siapapun dia yang kita doakan, kita percaya satu saat dia akan datang ke tempat ini. Pagi ini kita akan siapkan tanah hati yang terbaik. Tanah hati yang menyerap kekuatan lewat kebenaran firman Allah. Saya suka mendengar firman, karena firman itu kekuatannya besar dalam hidup. Amin. Terima pagi ini tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kekuatan kami, Engkau kekuatan hati kami. Karena kami percaya bahwa kekristenan membawa kami untuk semakin mengalami apa yang Tuhan janjikan di bumi ini. Kami butuh hari-hari ini Tuhan untuk terus bergerak, untuk mengambil alih apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Mari angkat kedua tanganmu pagi hari ini. Biarlah api Tuhan turun bagi setiap kita. Mungkin ada banyak permintaan kerinduan kita pagi hari ini. Dan Dia Bapa yang baik yang akan selalu memberikan juga yang terbaik bagi kita.
Itulah Roh Kudusnya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Sekali lagi katakan beri api, beri api. Ini doa kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ada kuasa. Yes, yes, kau janjikan berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Katakan beri api, beri hujan, seperti yang amin kau janji, berhembuslah. Yes, yes, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Katakan beri api, haleluya. Kerinduan kami Tuhan, amin. Kau jangan berhembuslah, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Kami percaya Tuhan, api-Mu ada di tempat ini, Amin. dan pasti digenapi dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu. Kami merindukan pribadi Tuhan di tempat ini. Kami tidak membutuhkan pengkhotbah yang hebat, tapi yang kami butuh pribadi Tuhan. Lewat Roh Kudus dinyatakan bagi setiap kami. Itu yang mengubahkan kehidupan kami. Hamba-Mu sadar bahwa kemampuan hamba-Mu berkhotbah tidak sanggup mengubah hidup seseorang. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, api Tuhan turun di tempat ini, maka kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, karena Tuhan ada di tempat ini. Berbicaralah bagi kami, roh kami bergelora akan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kananmu, katakan shalom, damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Tadi worship leader sudah katakan bahwa setiap kita punya kerinduan, permintaan. Tapi tahukah saudara apa yang Tuhan mau berikan kepada kita hari ini? Coba kita buka dalam Lukas pasal yang Matius dulu, pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, tiba-tiba saya ingat ayat ini. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Ya, Matius 7 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Terus apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, apa yang baik yang Tuhan mau berikan kepada kita? Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat yang ke-13 berkata di sana, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terus apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jelas sekali saudara, bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Nah, makanya pagi hari ini saudara, saya akan berbicara tentang Roh Kudus. Sebab saya pikir begini, bahwa tanpa Roh Kudus gereja kehilangan kuasa. Tanpa Roh Kudus gereja akan kehilangan otoritas. Tanpa Roh Kudus maka ibadah kita menjadi ibadah yang natural, ibadah yang biasa. Datang dengan beban, pulang mungkin lebih banyak beban. Tetapi dengar baik saudara, ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin saudara. Nah, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Kita akan masuk kepada firman Tuhan hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Ada banyak ayat yang saya akan tunjukkan, karena saya suka dengan ayat-ayat ini, karena supaya ada dasar tentunya untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah janji Tuhan saudara. Kita perlu mengalami hari-hari ini. Gereja Tuhan harus mengalami pengalaman yang dialami oleh murid-murid Tuhan di upper room. Itulah Yerusalem. Mengapa saudara? Nah, ini berulang-ulang sekali katakan tuh saudara, bahwa seringkali ketika kita sudah lama berjalan dengan Tuhan, menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak persoalan, menghadapi banyak tantangan, seringkali kita merasa Tuhan itu tidak nyata lagi dalam hidup kita. Berapa banyak saudara di tempat ini memuji menyembah Tuhan, tapi seperti seolah-olah Tuhan tidak nyata dalam hidup kita. Mengapa? Karena persoalan yang banyak, karena masalah yang banyak. Sehingga apa yang terjadi, apa yang kita lakukan semua itu teori saudara. Kita mulai menjadi rutinitas, segala sesuatu akhirnya berbau kebiasaan saudara. Bahkan di dalam pelayanan pun bisa itu terjadi. Saudara, ada pelayanan yang dijadikan sebagai sebuah pekerjaan, sebuah hobi, sebuah kesukaan, sehingga semuanya yang dilakukan kepada Tuhan hanya berbau agamawi, tidak lahir dari sebuah kerinduan yang mengasihi Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya mengatakan pagi hari ini gereja harus menerima nafas Tuhan, yaitu hembusan Roh Kudus, supaya gereja hidup terus bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Katakan amin saudara. Saudara, baru-baru ini gereja Tuhan memperingati hari kenaikan Tuhan. Kalau tidak salah kena pada akhir bulan yang lalu. Itulah hari di mana Yesus naik ke sorga. Dan sesudah itu 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia bangkit, dia menampakkan diri 40 hari kepada murid-muridnya. Dan sesudah itu dia naik ke sorga. Dan 10 hari kemudian Alkitab katakan dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada gerejanya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5 berkata tadi, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu tunggu 10 hari baru Roh Kudus dicurahkan. Ada amin saudara? Memang di zaman itu 10 hari ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. Tetapi hari-hari ini saudara, Alkitab berkata di akhir zaman ini Allah mencurahkan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, makanya ini penting bagi gereja Tuhan untuk kita kembali kepada basic, kepada dasar di mana Allah membangun gerejanya. Itulah Roh Kudus.
Bukan kepada program yang baik, bukan kepada fasilitasnya yang luar biasa. Tetapi bagaimana gereja itu harus ada selalu di dalam yang disebut dengan Roh Kudus tadi. Mengalami pekerjaan Roh Kudus. Nah saudara, makanya di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang pertama, coba kita lihat. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama sampai keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah inilah peristiwa Upper Room Yerusalem, saudara. Ini merupakan sejarah gereja Tuhan. Bagaimana gereja itu lahir di muka bumi ini. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Bahkan kalau saudara baca dalam terjemahan yang lain, kata yang kita sudah baca tadi, ditulis begini, Roh Kudus itu dicurahkan secara fully come. Sepenuhnya, bukan hanya percikan saudara. Sepenuhnya pribadi Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Wow, bukan hanya peristiwa pekerjaan Roh Kudus, bagaimana mereka berbahasa roh. Tapi pada saat itu juga pribadi yang ketiga daripada Allah, itulah Roh Kudus. Dia memutuskan untuk tinggal di dalam kehidupan kita, katakan amin. Itu luar biasa saudara. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak menetap. Ya, Roh Allah itu tidak menetap dalam hidup manusia, hanya imam, raja dan nabi. Tapi peristiwa Upper Room Yerusalem, pribadi Roh Kudus hadir dan tinggal dalam hidup manusia. Saudara, ini luar biasa. Kalau saja di hujan awal, pencurahan awal sudah begitu luar biasa. Saya percaya juga hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan jauh lebih besar daripada itu. Katakan amin saudara. Nah saudara dikasih Tuhan. Makanya mari hari-hari ini saya mau katakan begini. Tidak peduli apa masalahmu. Tidak peduli apa persoalanmu. Mungkin kau datang dengan masalah. Mungkin kau datang dengan persoalan. Jawabannya kita sudah baca tadi. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Itu juga yang terjadi dengan murid-murid. Pada saat itu mereka sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Bangsa Israel dalam kondisi yang tidak mengenakan. Bagaimana mereka sedang dijajah dalam pemerintahan Romawi. Tetapi apa yang dikatakan di sini Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi sebenarnya saudara, mereka sedang mengharapkan Yesus sebagai raja yang akan menjadi raja untuk bangsa Israel. Supaya dia bisa mengalahkan pemerintahan Romawi ini. Karena mereka hidup di dalam kesengsaraan, mereka sedang ditekan. Bagaimana orang-orang Romawi dengan kelicikannya memakai orang Yahudi untuk mengkerekan orang Yahudi sendiri. Saudara dikasih Tuhan, tapi lihat di sini. Mereka bertanya kepada Yesus tentang masalah yang mereka sedang hadapi. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara juga yang hari ini bertanya, kapan Tuhan engkau pulihkan keluarga saya? Kapan Tuhan engkau menjawab doa-doa saya? Tapi jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Nah ini klok saudara. Sama dengan apa yang kita katakan tadi. Yang kita baca tadi bahwa dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Apa itu? Roh Kudus. Sayangnya gereja butuh hari-hari ini hanya untuk kepentingan pribadi. Kesenangan pribadi yang mereka minta hanya bersifat hal-hal yang memuaskan keinginan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Masalah demi masalah yang mereka hadapi pada akhirnya membuat mereka jadi tawar hati. Membuat mereka jadi lemah. Tetapi Tuhan menawarkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih baik yang dia akan berikan kepada kita. Itulah Roh Kudusnya. Saudara, kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dunamos, dunamit. Wow. Saudara, itu beda dengan
Yohanes 1 ayat 12, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu dalam terjemahan yang lain pakai kata exousia. Itu hak, otoritas atau kuasa yang diberikan dalam Yohanes 1 ayat 12 itu hak untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 itu dunamos, dunamit. Wow, makanya kalau orang Kristen bertemu dengan orang lain tidak terjadi sesuatu. Biasa-biasa saja. Ketemu orang itu biasa-biasa. Mari pertanyakan apa yang di dalam kita, saudara. Seharusnya kita tuh seperti itu. Kehadiran kita dimanapun kita berada seperti dunamos, dunamit itu. Sehingga orang-orang yang mendekati kita merasakan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Wow. Saudara, nah sehingga kamu bisa menjadi saksiku. Nah lihat saudara, tentu menjadi saksi karena mengalami itu. Tuhan yang tadinya sakit, yang tadinya punya persoalan, yang tadi punya masalah. Tetapi ketika mereka menerima Roh Kudus, orang melihat, wow ada yang berbeda dengan mereka. Sehingga mereka bisa menjadi kesaksian, mereka ditolong oleh Tuhan. Mereka mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena pekerjaan Roh Kudus. Wah, pernahkah kita berpikir akan hal itu saudara? Mungkin kita berpikir Roh Kudus itu apa? Itu kan rohani Pak. Saya pernah katakan lalu di sini ada seorang pengusaha berkata, apa hubungannya khotbah Bapak dengan dompet saya? Itu kan rohani Pak. Hari-hari saya bekerja. Ini yang saya katakan, bertahun-tahun dia ada di gereja. Tapi dia tidak memahami bahwa sesungguhnya hal-hal rohani itu lebih nyata daripada hal-hal yang di dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang terjadi saudara. Kamu akan menjadi saksiku ketika menerima kuasa. Dari sini kita bisa menemukan jawaban bahwa ternyata ketika kita memiliki Roh Kudus, apa yang tidak mungkin, apa yang menjadi persoalan masalah kita, Tuhan pakai menjadi kekuatan. Sehingga apa yang terjadi waktu dunia melihat, orang melihat, wow, itu Tuhan hidup di dalam kita. Ada amin saudara. Nah saudara, itu yang terjadi. Makanya ketika Roh Kudus dicurahkan, ini kisah dari para rasul ini. Bagaimana orang-orang memberi diri mereka perkataan, memberi diri mereka dibaptis. Wow, mereka mulai bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun di dalam doa, mereka berkumpul setiap hari di rumah Tuhan, memecahkan roti, ada kesatuan, bahkan mereka membagi-bagikan apa yang ada pada mereka kepada orang-orang miskin. Sehingga dunia melihat, orang-orang di sekitar itu melihat, wow, bukankah mereka orang-orang Yahudi yang dikenal sebagai orang yang pelit? Tapi lihat ketika Roh Kudus dicurahkan saudara berbeda. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Saudara, saya berdoa supaya gereja Petra ini menjadi gereja yang disukai oleh banyak orang. Saya berdoa supaya pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Amin saudara. Jangan sampai ketika orang itu datang, orang bilang waduh ini lagi. Kenapa? Karena tidak menjadi berkat saudara. Nah saudara, ini terjadi oleh karena apa? Pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Katakan amin saudara. Saya tahu gereja ini sedang membangun sesuatu. Tapi ingat, program saya tidak cukup. Semua strategi yang kita buat itu tidak cukup. Tanpa Roh Kudus maka sia-sia. Semua akan berjalan sebagaimana program saudara. Tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Tapi saya berdoa pagi hari ini supaya gereja Petra dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan kita bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Yes, berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Ini penting saudara, mengapa? Karena inilah yang dibawa oleh pada murid-muridnya ketika mereka pergi memberitakan Injil. Ini penting. Buktinya apa? Kisah Rasul 2 ayat yang keempat tadi berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa, dimulai dari murid-muridnya. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Dan apa yang terjadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, pemberitaan mereka itu pun juga disertai. Perhatikan baik, dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ada orang bilang begini, baptisan Roh Kudus itu hanya untuk orang yang bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. No. Dimulai dari murid-murid. Sekarang orang-orang percaya. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-1, coba tunjukkan dulu. Kisah Rasul 19 ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman
dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya berapa orang murid. Jadi sebenarnya di Efesus ini adalah pelayanan Apolos, dimulai oleh pelayanan Apolos. Apolos memuridkan orang-orang yang di Efesus ini. Terus next, ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Lihat, Paulus itu langsung to the point, saudara. Sekalipun mereka sudah percaya kepada Yesus, tetapi Paulus menekankan ini, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Next. Lalu kata Paulus kepada mereka, lalu begitu kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Next. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, itulah Yesus. Dan singkat cerita, Yesus membaptis mereka dengan Roh Kudusnya. Saudara, ini pemberitaan murid-murid kemanapun mereka pergi. Mereka membangun ini. Bagaimana mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan Alkitab mengatakan ini tanda dari orang-orang percaya. Markus 16 ayat 17. Coba. Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dan seterusnya. Ini luar biasa, saudara. Yang pertama murid-murid mengalami itu. Yang kedua orang-orang percaya yang ada di Efesus mengalami hal itu. Terus yang lebih luar biasanya lagi, Kisah Rasul 10. Coba. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Saya berdoa pagi hari ini, saudara. Ketika firman ini dilepaskan, Roh Kudus sedang turun dalam hidupmu. Wow. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang mendengar pemberitaan itu, ayat 45. Dan semua orang yang percaya, semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Paulus. Bicara tentang orang yang bersunat itu bicara siapa? Orang-orang Yahudi tentunya. Tercengang-cengang. Kenapa mereka tercengang, terheran-heran? Karena mereka berpikir begini. Mungkin hanya untuk mereka. Karena mereka umat pilihan Allah. Mereka bangsa yang dipilih. Tapi akhirnya ketika mereka mengikuti pelayanan daripada Petrus, apa yang terjadi? Ternyata mereka tercengang-cengang, mereka terheran-heran. Kenapa, saudara? Terus karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Wow, ini luar biasa, saudara. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang itu mencegah untuk dibaptis? Orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu mereka menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal berapa hari lama lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, dari sini saya tunjukkan kepada Anda bahwa janji Tuhan diberikan kepada semua orang. Ya, bahkan di akhir zaman ini Alkitab berkata bahwa Roh Tuhan itu akan dicurahkan jauh lebih besar daripada itu. Nah, mari saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab itu pagi hari ini saya mau katakan begini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi percayalah saudara, betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa setiap kita sudah punya Roh Kudus. Amin. Jangan percaya dengan orang berkata begini. Kalau orang itu belum dibaptis Roh Kudus, dia belum punya Roh Kudus. Tidak, itu salah, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi mengalami pengalaman dibaptis Roh Kudus, ini satu pengalaman yang luar biasa, saudara. Makanya saya mau katakan ini kepada kita, siapapun kita di tempat ini. Mari jangan padamkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Itulah api Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara, coba kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Terus. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini sebuah peringatan bagi gereja Tuhan, saudara. Mengingatkan. Paulus juga mengingatkan kepada gerejanya. Dia di Roma. Biarlah jangan kerajinanmu kendor.
memang ada masalah, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami kesesakan. Tetapi Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini luar biasa saudara. Saya berdoa begini pagi hari ini, supaya setiap pribadi kita di tempat ini dibawa Tuhan untuk berjumpa dengan apinya Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa pagi hari setiap kita di tempat ini, bahkan pelayan-pelayan di tempat ini. Saya berdoa pagi hari supaya semua kita mengalami perjumpaan dengan apinya Tuhan. Ya, itulah api Roh Kudus yang menobatkan kita. Ya, yang menyadarkan kita. Sehingga kita bisa mengatakan, wow, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Ada amin saudara. Nah, ini yang terjadi dengan seorang yang bernama Daud. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 15 ayat yang kelima. Jangan kita memadamkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 1 Raja-Raja 15 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidup. Kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Saudara, kalau mau jujur sebenarnya kesalahan Daud itu sangat banyak. Daud pernah menghitung tentara dan akibatnya dari kesombongannya Daud, ada banyak tentaranya yang mati saudara. Banyak sekali kesalahan Daud. Tetapi mengapa di sini tidak disebut seolah-olah Tuhan melupakan semuanya. Kesalahan Daud yang hanya disebut hanyalah perkara Uria orang Het itu. Mengapa? Saudara, mengapa sampai Tuhan masih ingat-ingat peristiwa ini seolah-olah itu menggores. Ya, ini merupakan suatu bagi Tuhan itu suatu hal yang membekas di hatinya, menggores hatinya. Tadi lagu tadi saya nyanyi saudara, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Tiba-tiba tadi saya di situ Tuhan tanya begini. Bagaimana kalau hati saya yang dikecewakan? Ayo kita tanya saudara diri kita. Seringkali kita selalu oke, Tuhan mengerti. Ketika kita sedang mengalami dikecewakan, difitnah, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Ya Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana kalau kita menyakiti hati Tuhan? Ketika saya duduk di situ, itu perkataan itu keras sekali dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan ampuni. Ayo kita jujur, kita terlalu egois dengan hidup kita saudara. Kita mau Tuhan mengerti dengan kita. Tapi seringkali kita tidak mengerti dengan apa yang Tuhan mau. Dalam hal ini apa? Bahwa ketika Daud membunuh Uria, secara tidak langsung Daud sedang membunuh apinya Tuhan. Sebab nama Uria adalah the flame of Jehovah. Terangnya Tuhan, apinya Tuhan. Saudara, dan itu menggores hati Tuhan. Makanya saya mengerti, seringkali kita hanya memikirkan diri kita. Kalau kita terluka, kita kecewa. Dia adalah kekuatan, ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, dengan kita memadamkan api Tuhan dalam hidup kita, gairah, kerinduan, haus dan lapar dalam hidup kita, sesungguhnya kita juga sedang menggores hati Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Ada banyak orang menganggap itu hal yang biasa. Yang penting saya ke gereja. Yang penting saya melayani Tuhan. Dengar pelayan-pelayan di tempat ini. Maaf saya mau katakan ini. Jangan sampai Anda di tempat ini hanya rutinitas karena jadwal. Tapi tidak ada passion lagi. Tidak ada kerinduan lagi akan Tuhan. Saudara, itu menyakitkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita belajar. Makanya Tuhan katakan jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19 ayat ini. Paulus mengatakan janganlah padamkan roh. Saudara, kalau kita lihat tadi yang contohnya adalah Daud. Bagaimana dia sekalipun dia diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tapi ada satu ketika di mana dia mengalami, di mana dia meninggalkan. Dia memadamkan apinya Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika orang itu memadamkan apinya Tuhan.
maka dia melakukan sebuah hal yang tidak apa yang Allah suruh. Dia menghampiri Betseba, saudara. Dengar baik, sebenarnya orang jatuh di dalam dosa itu karena imbas. Karena tidak ada lagi api Tuhan di dalam hidupnya. Dengar baik, saudara. Orang jatuh di dalam dosa, saya pernah katakan di anak-anak muda, waktu dalam khotbah, ya, premium itu. Orang jatuh dalam dosa tidak langsung jatuh, saudara. Ada tangga kejatuhan. Ada proses orang itu jatuh. Tidak langsung jatuh. Berkali-kali firman Tuhan datang, tapi dia tidak pernah dengar, saudara. Dia terus mengikuti keinginannya. Nah, itu yang saya katakan tadi, saudara. Bahwa tidak langsung jatuh, tapi ada proses. Nah, begitu juga ketika kita sedang diproses oleh Tuhan. Memang firman itu tidak mengenakan bagi kita. Tetapi sesungguhnya dia mengingatkan kita jangan padamkan api Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan Daud. Sekuat-kuatnya Daud, sehebat-hebatnya Daud. Ketika dia memadamkan api Tuhan. Itu Betseba itu hanya imbas. Ketika dia kehilangan apa yang berharga di dalam hidupnya. Saudara, dan kedua adalah peristiwa bangsa Israel juga. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20. Kalau kita tadi sudah belajar dengan Daud bagaimana dia pernah memadamkan api Tuhan dan itu menggores hati Tuhan. Kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 20 dikatakan Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ya ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Mengapa? Karena mereka sudah menyembah Baal. Bangsa Israel sudah menyembah, sudah berbalik daripada Allah. Menyembah Baal bahkan bukan hanya rakyatnya tetapi rajanya, saudara. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal ada nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudara, kenapa? Karena kondisi pada saat itu bangsa Israel mengalami kelaparan yang luar biasa. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Nah tentu saudara, mungkin kita atau mungkin orang Kristen itu tidak meninggalkan Tuhan dalam arti menyembah Baal sekarang ini. Tetapi dengan dia meninggalkan Tuhan dalam artinya apa? Dia memadamkan api Tuhan. Dia semakin jauh dari Tuhan. Memang dia masih beribadah, memang dia masih melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya posisi dia di hadapan Tuhan sudah jauh. Saudara dikasihi Tuhan, ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudara tentu kalau kita kenal dengan Elia. Elia ini selalu pelayanannya itu bersinggungan dengan api. Saudara, dan apa yang terjadi? Elia berkata, kumpulkan semua nabi-nabi Baal itu. Saudara, di atas gunung Karmel itu. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau saudara baca singkat cerita, Elia berkata kepada mereka, setiap persembahan yang disentuh oleh api, berarti Allahnya itu hidup. Oh, sepanjang malam diberikan kesempatan kepada nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera itu untuk mereka menyembah Allah mereka, untuk mereka menyembah dewa mereka. Sepanjang malam bahkan dikatakan hampir 3 hari saudara. Dan Elia berkata terus seru kepada Allahmu, seru kepada dewamu. Mungkin dewamu lagi tidur, mungkin dewamu lagi sibuk. Mereka berteriak semakin menggores-gores tubuhnya berteriak-teriak. Saya mau katakan hari ini, kadangkala kita juga melakukan hal itu. Kita menyembah Tuhan sampai berteriak-teriak saudara. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak ada di situ. Api Tuhan tidak ada di sana. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tapi singkat cerita, ayat 30 di situ dikatakan, ketika Elia, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah mendekat kepadaku. Mereka mendekat dan apa yang terjadi? Ketika Elia mempersembahkan korban, bahkan dia siram semua korban itu dengan air. Sampai parit itu sampai penuh. Secara manusia itu tidak mungkin. Dan dia berseru kepada Tuhan, Allah Israel. Singkat cerita api Tuhan itu turun dan membakar setiap korban itu.
Saya pikir begini saudara, kadang-kala kita perlu disadarkan dengan hal ini. Tanpa kita sadar kita sudah jauh dari Tuhan. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang kita alami. Tapi dengar baik saudara, mungkin itu juga membuat kita jauh dari Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mau katakan ini, bahwa jangan pernah tinggal dalam kelemahan itu. Katakan amin saudara. Ya, Elia tidak bisa berdiam diri melihat kesesatan yang terjadi di tengah-tengah bangsanya. Dia segera bertindak bersama dengan Tuhan. Sekali lagi hari ini sebagai hamba Tuhan saya tidak akan membiarkan juga kesesatan itu terjadi. Ada banyak orang berpikir dengan dia tidak mengalami apa-apa dengan Tuhan. Dengan keadaan roh yang padam. Itu biasa saudara. Saya mau katakan itu sebuah penyesatan sebenarnya. Harusnya kita sadar akan hidup kita Tuhan. Kenapa saya tidak lagi memiliki kerinduan? Kenapa saya tidak lagi memiliki kehausan akan Engkau? Saya beribadah, saya berdoa. Tapi saya tidak mengalami sesuatu dengan Tuhan. Saya melayani Tuhan. Kalau dulu ketika saya melayani Tuhan, belum mulai saya sudah meneteskan air mata. Dulu ketika saya berdoa, penyembahan baru mulai, saya sudah nangis. Tapi hari ini, semuanya tinggal kenangan saudara. Saya mau katakan hari ini sebagai hamba Tuhan, saya tegas hari ini. Jangan tinggal dalam keadaan seperti itu saudara. Saya mengerti ada masalah dalam hidup kita. Saya mengerti setiap kita menghadapi persoalan. Tetapi Alkitab berkata, tinggallah di Yerusalem, maka kau akan memberikan janji itu. Itulah Roh Kudus. Ketika engkau menerima Roh Kudus, maka kamu akan menerima kuasa. Ada amin saudara. Hari ini, pagi hari ini, mari setiap kita. Saya tidak tahu apa yang saudara alami pagi hari ini. Saya berdoa saudara, supaya gereja Petra di Palu punya gairah, punya passion, punya kerinduan akan Tuhan. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Ada sebuah peraturan yang dibuat bagi bangsa Israel. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi ya imam harus menaruh kayu api, ya menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban, bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala. Lihat saudara, jangan sampai padam. Jangan dibiarkan padam. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan inginkan supaya kita menjaga api Tuhan dalam kehidupan kita. Kerinduan, passion, haus, lapar akan Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dari sini kita bisa melihat hal yang pertama harus dijaga. Garis bawahi kata dijaga, dengan kata lain harus ada perhatian khusus. Dengan kata lain saudara dan saya harus berusaha untuk melakukan agar supaya api itu tetap menyala. Makanya saya katakan saudara, jangan hanya hari Minggu saja saudara baru saudara semangat. Tapi seharusnya setiap hari harus Anda menjaga api Roh Kudus dalam hidup saudara. Dengan cara apa? Membangun hubungan dengan Tuhan, menjaga bagaimana kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, makanya hari ini setiap kita yang ada di tempat ini, biarlah menjadi kerinduan Tuhan. Supaya api yang ada dalam kehidupan kita tetap menyala. Katakan amin saudara. Berapa banyak saudara yang di tempat ini merasakan hal itu, lambaikan tangan saudara. Jujur saudara. Oh haleluya, haleluya. Nah, saya berdoa hari ini. Biarlah api Tuhan turun bagi kita. Amin. Terima kasih Yesus. Beri api, katakan. Beri hujan. Seperti yang kau janjikan. Berembus Roh Kudus, amin. Beri kuasa urapanmu sekarang. Katakan beri api, haleluya. Beri api. Oh ini doa kami Tuhan. Seperti yang kau janjikan, berembus, amin.
Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kita butuh api Tuhan hari-hari ini. Katakan amin. Saudara, kenapa? Karena kita ada dalam pergerakan hari-hari ini. Saya selalu katakan kepada gereja Tuhan, jangan berhenti dalam pergerakan dead move. Ada kelihatannya gereja bergerak, tapi pergerakan itu pergerakan yang mati. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Mereka beribadah, mereka melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan mati. Tetapi ada juga gereja yang bergerak dalam pergerakan masa lampau, past move. Sehingga apa yang terjadi, semua apa yang mereka ceritakan, semua persoalan masa lalu. Tetapi saya berdoa gereja Petra di tempat ini mengalami pergerakan present move. Katakan amin. Pergerakan hari-hari di mana Tuhan sedang mengerjakan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat hari ini, saya akan masuk kepada inti firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menangkap api Tuhan, mengalami realita Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita kembali kepada Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Dikatakan di sana pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Alkitab berkata kepada murid-muridnya, perkataan Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, dari poin yang pertama ini saya mau memberikan sebuah hal yang penting yang harus kita garis bawahi. Untuk kita bisa mengalami apa yang menjadi realita di sorga terjadi di bumi ini. Itulah Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Maka hal yang pertama, kita harus berada di tempat yang Tuhan inginkan. Kita harus berada di tempat yang tepat. Katakan amin saudara. Itulah Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Mengapa Yerusalem? Bukankah ada banyak kota-kota di tempat itu yang jauh lebih baik? Bukankah Yerusalem yang menyalibkan Yesus? Bukankah di Yerusalem Yesus dianiaya? Bukankah di Yerusalem Yesus mengalami penderitaan? Bukankah di Yerusalem Yesus menanggung dosa-dosa manusia? Biasanya kalau manusia, saudara, kalau kita, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di kota itu, kita tinggalkan kota itu. Tetapi Yesus tidak. Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Apa maksudnya? Kata Yerusalem menunjukkan sebuah tempat yang penting di mana orang-orang berkumpul untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Tuhan. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-5 saudara. Dia berkata begini, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Jelas saudara, itulah Yerusalem. Saudara, kita harus berada di tempat yang tepat. Kita harus berada di tempat yang Tuhan inginkan. Saya mengerti. Mungkin tempat itu tidak mengenakan bagi kita. Mungkin tempat itu membuat kita seringkali mengingat akan masa lalu kita, kegagalan-kegagalan kita. Tapi dengar baik, justru apa yang kita pikirkan, justru Tuhan melakukan hal yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Ada amin saudara. Alkitab berkata justru di Yerusalem lah. Tidak ada semua tempat adalah tempat upper room atau rumah Tuhan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Makanya itu jangan kita bergeser saudara. Jangan kita beranjak dari sana. Tempat di mana Tuhan mau kita berada itulah upper room. Itulah kumpulan orang-orang benar. Bukan kumpulan orang pencemooh. Mazmur 1 ayat yang ke-1 coba kita lihat. Kita ingat kembali ayat ini. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa seringkali kita gagal? Kenapa seringkali kita jadi takut, kita jadi kecewa? Karena kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki spirit seperti itu saudara. Sehingga apa? Kita menjadi lemah, kita menjadi putus asa. Saudara, pada Alkitab mengatakan engkau harus ada di sebuah tempat di mana kau dibangun di sana. Manusia rohmu dibangun, kau dikuatkan.
Tetapi hari ini saudara, Tuhan menginginkan supaya kita ada di tempat yang tepat. Katakan amin saudara. Sehingga di sana kita mengalami apa yang menjadi realita Tuhan bagi setiap kita. Alkitab katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya di mana saat-saat kita sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, ujian. Tuhan menginginkan kita tetap tinggal dalam persekutuan dengan Dia. Katakan amin saudara. Saya merasakan hal itu saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya sharing dengan teman-teman. Ada banyak hal yang kami alami. Tapi saya melihat cara Tuhan. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita menerima otoritas daripada Tuhan. Alkitab bilang begini. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk menguasai setiap domain, setiap tempat yang ada. Dan saya mengalami itu dulu saudara. Dulu saya menjadi orang yang suka kecewa, suka putus asa, gampang putus asa, gampang menyalahkan pemimpin. Itu dulu. Tapi ketika saya mengalami, saya akurat dengan Tuhan. Saya mengerti bahwa Tuhan mengendaki suatu hal yang lebih daripada sekedar itu. Dan hari ini saudara, sampai hari ini pun, saya tetap menghormati pemimpin saya. Saya tetap submit kepada pemimpin saya. Roh saya semakin bergairah. Sekalipun memang ada tantangan, ada hal-hal yang kadang-kala tidak mengenakan dalam hidup kita. Tapi lihat saudara, Tuhan berkata bahwa kamu harus bergerak dengan cara aku. Dan itu membuat saya bergelora hari-hari ini. Apapun masalah, apapun persoalan, saya tidak mengizinkan lagi kekecewaan itu. Saudara, kadang-kala saya disindir. Ini pendeta apa? Amazing. Karena saya suka katakan amazing. Tapi saya tidak pernah kecewa dengan orang-orang itu. Karena saya berpikir begini, ini bukan level kita lagi untuk kecewa saudara. Amin saudara. Ini bukan waktunya lagi kita sedang di bawah Tuhan yang katakan WL lalu terbang tinggi. Nah dan saya merasakan itu saudara. Kalau kita terus berputar karena kekecewaan, karena perkataan orang, karena perbuatan orang, kita rugi sendiri saudara. Ada amin saudara? Ya kita kehabisan energi. Saya banyak mengalami itu. Tapi saya berkata Tuhan saya bersyukur. Saya tidak peduli dengan kata-kata itu. Kita harus mengalami namanya di-upgrade dan di-update saudara. Kita harus naik tingkat lebih lagi. Sehingga akhirnya apa saudara? Justru orang-orang yang berkata demikian. Orang-orang yang cemburu. Orang-orang yang iri. Bahkan ada yang berkata, apa dia ini tuh rese itu. Ada lagi yang berkata, wah pokoknya enggak enak saudara. Tapi saya hanya tersenyum. Orang-orang yang bilang itu tetap saya dekati. Tetap saya rangkul mereka. Akhirnya mereka mengakui semua kesalahan mereka. Dia bilang, maaf saya pernah mengatakan kamu rese. Saya bilang enggak apa-apa. Saya bilang itu biasa. Ya. Bahkan ada orang yang kadang-kala tidak mau berteman dengan saya. Itu biasa. Siapapun kita saudara. Jangan pernah mengukur itu dari kehidupan kita dengan hal seperti itu. Kita akan rugi, kita akan buang-buang energi. Katakan amin. Ada tugas yang jauh lebih besar daripada itu saudara. Itulah yang membuat saya strong. Itulah yang membuat saya bergairah di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena kuasa Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi hal yang pertama, jangan tinggalkan Yerusalem. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu. Karena disitulah janji Tuhan diberikan kepada kita. Itulah Roh Kudusnya, katakan amin. Wow, itu luar biasa saudara. Makanya saya berdoa hari ini. Jangan kita datang cari Tuhan karena masalah. Tapi mari kita datang hari ini karena kita merindukan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan sekalipun kita sedang ada dalam masalah. Ya benar. Tapi kita datang ke tempat ini karena kita punya passion. Karena ada kerinduan. Karena ada roh yang berkobar-kobar. Saudara, itulah yang membuat kita tidak pernah menyerah sampai hari ini. Yang kedua saudara, dengan cepat terakhir. Kalau yang pertama jangan tinggalkan. Kita harus menemukan tempat di mana Tuhan menentukan tempat itu. Itulah Yerusalem. Itulah tempat di mana kita bisa mengalami Tuhan, mengalami janji Tuhan. Yang kedua, dikatakan mari kita meluangkan atau men-setting atau menjadwalkan dan menyiapkan waktu untuk menangkap hadirat Tuhan itu.
Waktu yang kita berikan kepada Tuhan akan menghemat banyak waktu dalam hidup kita. Jangan terbalik saudara. Waktu untuk Tuhan itu sedikit, sedangkan waktu untuk yang lain itu banyak. Saudara, ini hal yang salah saudara. Tapi kita harus memberikan waktu-waktu kita kepada Tuhan. Sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Kadang-kala orang punya cara pandang orang yang dekat dengan Tuhan itu hanya berdoa terus tidak buat apa-apa. No. Orang yang dekat dengan Tuhan artinya apa? Itu menjadi gaya hidup dimanapun dia berada. Dia selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Itu saudara yang benar saudara. Makanya saya tidak tahu apakah hari ini Anda cara pandang kita masih begitu. Tuhan itu ada di gereja. Kalau di luar itu Tuhan tidak ada. Siapa bilang saudara? Tuhan jauh lebih nyata dari apa yang kita alami hari-hari ini. Ada amin saudara? Makanya mari saudara, berikan waktu kepada Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, kalau saja saudara-saudara sepupu kita, maaf ya. Satu kali kelak saya di sebuah toko. Bagaimanapun sibuknya toko itu, kalau namanya mereka harus berdoa. Maaf, kami mau berdoa. Mereka tinggalkan toko mereka pergi sembahyang. Kalau saja dengan mereka, dengan hal yang natural, mereka lakukan itu kepada Allah mereka. Sesungguhnya kita jauh lebih daripada itu. Ada amin saudara. Kerinduan kita, kehausan kita kepada Tuhan harus setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Mari kita men-setting, kita menjadwalkan, kita menyiapkan waktu untuk kita mengalami Tuhan dimanapun kita berada. Wow. Ketika saya mau mendarat di Palu berapa bulan lalu. Palu ini gelap sekali. Sehingga waktu kami mau turun tidak bisa naik lagi saudara. Dan cuaca itu sangat buruk. Ya berapa minggu yang lalu saya sempat ke Balikpapan. Tapi ini sudah sampai dekat Palu. Sudah mau mendarat dia naik lagi. Dan cuacanya sangat buruk. Itu pesawat itu goyang begitu luar biasa. Itu ibu di samping saya sudah ketakutan setengah mati. Disitulah pas saya menginjil, saya menyaksikan sesuatu. Dia pakai jilbab saudara, dan saya bilang, ibu, kalau ibu percaya kepada Tuhan, ibu jangan takut. Dia kaget saudara, kan saya bicara Tuhan kan umum saudara. Ya, saya kuatkan dia. Dia bilang, iya Pak, saya sudah ketakutan ini Pak. Saya baru pertama naik pesawat seperti ini. Saya bilang hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Kenapa? Menyadari realita Tuhan ada bersama kita. Itu membuat kita tidak takut saudara. Amin saudara. Kalau memang sudah waktunya siapa mau halangi? Amin. Tapi kalau belum waktunya jangan coba-coba minta pulang saudara. Hati-hati. Saya mau minta pulang lewat pintu belakang. Gak ada surga pintu belakang saudara. Langsung neraka saudara ya. Makanya settinglah waktu kita hari-hari ini. Supaya api di dalam kita itu tetap menyala. Wow. Kita gereja Tuhan sekarang mudah. Saya kadang-kala pasang lagu saya tahu main musik, saya tahu. Tetapi saya kadang-kala pasang di YouTube tentang penyembahan. Baru saya juga menyembah bersama-sama. Sekarang canggih saudara. Orang tidak perlu baru main gitar baru bisa menyembah. Ada banyak wadah atau tempat di mana kita bisa bersama-sama menyembah, menyembah Tuhan. Setiap hari. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, hal yang sederhana saya bagikan hari ini. Jangan tinggal dalam keadaan yang lama. Jangan pernah tinggal dalam situasi yang sepertinya kita anggap itu biasa. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan itu menggores hati Tuhan. Hari ini saya berdoa. Mari saya minta Tuhan supaya saudara setiap kita di tempat ini. Menyadari Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini saya sudah mengalami jauh dari Tuhan. Memang saya melayani Tuhan. Memang saya ke gereja. Tapi rasa itu tidak ada lagi dalam hidup saya. Saya mau katakan hari ini berita baik buat Anda. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Ada amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan pagi hari ini. Saya tidak tahu apapun persoalanmu, apapun masalahmu. Katakan Tuhan biarlah apimu turun bagi setiap kami. Beri api. Beri hujan seperti yang kau janji. Saya undang para pelayan untuk maju bersama-sama.
berembus Roh Kudus. Amin. Beri urapanmu sekarang. Katakan dengan segenap hati, beri api, beri api, beri hujan. Amin. Seperti yang kau janjikan, oh berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Biarkan musik nyanyikan pujian ini. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, saya berdoa pagi hari ini. Ada sesuatu hal yang penting yang sangat urgent hari-hari ini. Bahwa kita butuh Roh Kudus. Dia Bapa yang baik, Dia mengerti apa yang kita alami. Mungkin selama ini kita meminta apa yang bukan Dia inginkan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita terus kecewa dan kecewa. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, Dia menawarkan pribadi, itulah Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin Anda di tempat ini juga yang sudah mengalami itu. Tetapi hari-hari ini engkau mengalami kehilangan semuanya itu. Tidak ada gairah, tidak ada passion, tidak ada lagi kerinduan di dalam hati Anda. Karena persoalan masalah yang silih berganti Anda alami dalam hidup Anda. Sehingga membuat Tuhan tidak nyata lagi dalam hidupmu. Dengar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Tapi seringkali kitalah yang meninggalkan Dia. Hari ini Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Oh rabasyaka rabalabata karabas. Nyanyikan setengah suara, katakan beri api. Beri api. Jemaat Tuhan saja katakan. Beri hujan. Roh Kudus jamah setiap kami. Yes. Amin. Roh Kudus lawat setiap kami di tempat ini. Oh radabalaba syik rabalabata karabasyak. Urapa. Mungkin saat ini Anda ada di tempat ini, Anda juga sudah menerima karunia itu. Bahasa roh, Anda sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi hari-hari ini juga Anda mengalami kekeringan dalam hidup Anda. Minta kepada Tuhan pagi hari ini. Sehingga Tuhan memberikan gairah itu, semangat itu. Roh Kudus dalam hidup kita. Mari angkat kedua tanganmu. Nyanyikan dengan segenap hati sebagai doa kita. Haleluya. Sekarang katakan beri api, oh beri api. Beri hujan. Haleluya. Seperti yang kau janji, berhembuslah Roh Kudus. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Katakan beri api, beri api. Roh Kudus, oh beri kuasa
Saya berdoa di tempat ini supaya saudara yang belum menerima pengalaman ini, saudara diberikan oleh Tuhan pagi hari ini. Bahkan saudara yang sudah menerima, mungkin saudara merasakan juga itu mulai hilang dalam hidup Anda. Angkat kedua tanganmu bersama-sama. Saya berdoa hari ini biar urapan secara korporat turun bagi setiap kita. Urapan Roh Kudus turun bagi setiap kita. Sembah Dia. Biar api Tuhan turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Tuhan, kembalikan apa yang hilang dalam hidup kami. Kami memiliki passion, kami memiliki gairah kembali Tuhan. Apa yang hilang kami temukan kembali hari ini. Kami tidak mau tinggal dalam keadaan yang lama Tuhan. Kami tidak mau menganggap itu hal yang biasa ketika kami jauh dari Tuhan. Itu merupakan penderitaan yang terbesar dalam hidup kami. Ketika kami jauh, ketika kami kehilangan api Tuhan. Itulah penderitaan yang paling luar biasa dalam hidup kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan kembalikan apa yang hilang dalam hidup kami. Hamba berdoa buat jemaat Petra Palu dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini mereka menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Pagi hari ini roh mereka menjadi strong. Roh mereka semakin bergairah di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena kami percaya ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan kami. Maka ada otoritas. Ada kuasa yang mengubahkan. Yang memulihkan. Yang menyembuhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang sudah menerima karunia bahasa roh, sembah dengan bahasa roh. Saudara yang belum menerima, sembah dengan akal budi, katakan Tuhan Engkau baik. Mari sembah Dia. Mari sembah Tuhan hari ini. Berikan waktu kepada Dia melawat setiap kita pagi hari ini. Kobarkan itu, kata Tuhan, kobarkan itu. Jangan engkau berdiam diri pagi hari ini. Sembah Yesus. Sembah Dia. Uraina broto korobola basiki rabalabala. Oramata kasaka. Orai katoko broto koseke rebeketaka. Iraina broto korabala basaka raba. Kobarkan itu, kata Tuhan. Oh, kobarkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan roh kami. Amin. Siki rabalabala balabala balabala balabala. Irabala basaka rabalabala basiki rabataka. Mengalami kasih Tuhan, mengalami Roh Kudus. Yes, yes Tuhan, penuhi. Kami tidak mau tinggalkan tempat ini sebelum kami mengalami janji-Mu. Saya minta para pelayan di tempat ini berhenti semua. Angkat kedua tanganmu saat ini. Saya berdoa hari ini, Tuhan penuhi mereka. Penuhi mereka Tuhan. Hurai kata sakara bala-bala-bala. Oh rada bala-bala-bala sikira bala-bala-bala. Kami sebagai
orang-orang yang dipilih untuk mengangkat tabut-Mu Tuhan. Penuhi dalam nama Yesus. Penuhi biarlah mereka semakin bergairah di dalam Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kami di tempat ini Tuhan. Tidak satu pun yang terlewatkan pagi hari ini. Kami percaya roh kami bergelora akan Tuhan. Roh kami kembali dibangkitkan oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan masalah tidak akan pernah berhenti. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus ada dalam kami. Apapun masalah kami, bersama dengan Yesus kami menang. Bersama dengan Engkau Roh Kudus kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dipakai Tuhan untuk menjadi kekuatan. Kami percaya apa yang sudah hancur tapi jatuh di tangan Tuhan akan menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa saat ini. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Taruh tangan-Mu di tempat yang sakit saat ini. Saya mau berdoa. Di mana Roh Kudus dicurahkan. Maka tanda-tanda ini akan menyertai. Roh Kudus akan menjamah setiap saudara. Dalam nama Yesus. Setiap penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Kami berdoa hari ini mujizat Tuhan terjadi. Hari ini kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Hari ini kami mengalami Tuhan. Hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kami pulang di rumah kami. Roh kami tetap bergairah di dalam Tuhan. Kalau tadi kami datang dengan masalah yang berat. Kami pulang. Kami percaya Tuhan memberikan kami kuasa. Sehingga setiap masalah apa yang tadi jadi berat menjadi ringan. Dan kami bisa melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Diberkatilah setiap kami di tempat ini. Kami berdoa buat Bapak Gembala serta Ibu. Keluarga anaknya Tuhan. Kami mengarahkan tangan kami. Biarlah blessing daripada Allah turun atas mereka. Kami percaya Engkau juga sedang mempersiapkan hamba-Mu. Engkau sedang melengkapi dia. Kami percaya dia akan keluar tampil seperti emas Tuhan. Kami percaya sehingga lewat pelayanannya banyak jiwa diselamatkan. Banyak jiwa dipulihkan. Banyak jiwa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang ada. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Biarlah kiranya berkat yang terbaik, all spiritual blessing. Berkat yang terbaik dari sorga turun bagi setiap kita. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah keluarga kita. Diberkatilah anak cucu kita. Diberkati sekolah kuliah, pekerjaan kita. Diberkatilah gereja Petra di Kota Palu. Diberkatilah Kota Palu. Diberkatilah Indonesia. Dan pulanglah dan jadilah berkat, kata Tuhan. Inilah doa syukur kami. Engkau sudah memberkati badan dari awal hingga akhirnya. Dan kami kembalikan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya sama-sama katakan